Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. La haula wala quwwata illa billah. Senang sekali pemirsa, Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Selama 90 menit ke depan pemirsa kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Nah, siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Manarul Amal, Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Nah pemirsa, pernah nggak di antara Anda yang mungkin mencita-citakan sesuatu, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, namun tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai yang Anda inginkan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang umat muslim? Nah, inilah nanti yang kita akan dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Ada Ustadz Asmar Lambo, kemudian juga Ustadz Fatih Rishad, dan juga Ustadz Rustandi atau A. Jufri. Pemirsa, langsung saja kita simak nasihat dari guru-guru kita. Dan inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, wabil khusus asatid, wal asatidah, guru-guru kita yang akan memberikan tausiah nanti. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehatul afiat. Dan jamaah sekalian yang nampak hadir di tempat ini, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya awali tausiah saya dengan membacakan sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ini serius amat. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kepada alam ini dan yang terjadi kepada diri kita, itu sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan. Dan yang demikian itu gampang bagi Allah. Itu apapun. Cuma mohon maaf jamaah, kadang-kadang kita menyebut musibah itu hal-hal yang enggak enak, benar enggak? Benar enggak? Padahal ayat itu ma asaba, apa yang menimpa, apa yang terjadi terhadap alam dunia dan kepada diri kita itu sudah ditentukan. Cuman kita sendiri yang mengklasifikasinya nih. Kalau yang enggak enak disebut musibah. Kalau yang enak apa? Nikmat atau berkah. Bisnis lancar, saya dapat berkah. Bisnis gagal, dapat musibah. Padahal mau enak enggak enak namanya musibah. Kenapa? Sebab apa yang terjadi kepada kita itu namanya musibah. Itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Kita berencana A, hasilnya B, udah ditakdirkan sama Allah. Kita rencana hari ini pakai baju, termasuk baju ini juga sama. Kita pakai seragam ini udah ditentukan sama Allah. Karena bagi kita orang yang beriman, apapun yang terjadi kenyataan hari ini itu sudah jadi skenarionya Allah. Makanya bagi orang yang beriman, apapun kenyataan hidup ini nggak bakalan stres, Pak. Pak, nggak stres. Ya. Kenapa? Sebab dia yakin apapun yang terjadi sudah ketentuan Allah. Kalau orang udah stres kan ujung-ujungnya apa? Stroke. Kalau udah stroke, stop. Ya. Kenapa? Sebab dia protes jiwanya. Kok saya rencananya begini, kenapa jadi begini? Stres dia.
Kalau udah begitu-begitu, wah repot dah tuh urusan. Kenapa? Sebab hidup kita ada qada dan qadar. Bahasa kita nyebutnya takdir. Ya, qada ketentuan, qadar kenyataan. Terkadang apa yang kita rencanakan enggak sesuai dengan harapan. Dipikir dia setia, enggak taunya menyakitin. Kan itu di luar harapan. Ya enggak? Ya enggak? Diharapkan dia menjadikan orang yang membahagiakan kita. Enggak taunya nyatanya yang nyebelin. Tiap hari nyakitin. Itu harapan sebenarnya. Tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Maka bagi kita apapun yang terjadi. Apapun yang kita rencanakan dan kenyataannya berbeda dengan yang kita inginkan, itu sudah kehendaknya Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 kata Allah, saya penggal aja ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, pengennya sih enggak gini. Pengennya sih kamu setia. Tapi kok kenapa mengkhianatin? Misal. Enggak taunya dia malah nyakitin. Tapi kata Allah, yang kamu benci itu bisa jadi, yang kamu harapkan itu baik tapi ternyata itu hasilnya mengecewakan, bisa jadi itu yang kamu benci sebenarnya suka. Akan ada hikmahnya. Masih pacaran sudah nyakitin, apalagi entar kalau udah jadi rumah tangga. Gitu maksud Allah. Lebih baik kamu putus sekarang daripada terus-terusan menyakitin. Betul begitu? Itu pengalaman diputusin kayaknya. Iya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nih, bisa jadi apa yang kita harapkan baik itu sebenarnya enggak baik bagi Allah. Wallahu ya'lamu, Allah lebih tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu enggak tahu. Ada kebaikan, ada hikmah di balik itu semua. Maka bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita rencanakan itu di luar ekspektasi kita, maka itu sudah kehendak Allah. Lantas bagaimana Ustadz kita bisa mengetahui, saya kan nggak tahu bagaimana akhirnya dari perjalanan hidup kita. Saya nggak tahu takdir kita. Saya nggak tahu takdir saya harus bagaimana. Makanya itu Allah berikan kepada kita 3 potensi untuk merubah hidup ini. 1, akal, otak. Otak di sini nih, Pak. Otak di sini, bukan di sini. Kadang-kadang kan kita mikir, lu mikir dong, lu yang gak mikir, otak di sini. Ya. 1, untuk berpikir itu akal kita. Yang kedua, Allah berikan kepada kita potensi apa? Hati untuk mempertimbangkan apa yang sudah dipikirkan. Terkadang apa yang kita pikirkan kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani. Pernah gak ngalamin kayak gitu Pak? Pernah gak ya? Kita berbuat sebenarnya mah hati nolak. Ya. Yang ketiga, untuk merubah takdir Allah, kita diberikan potensi adalah panca indera. Allah berikan potensi kepada kita 3 untuk bisa merubah nasib kita. Akal untuk berpikir, hati untuk mempertimbangkan, dan panca indera untuk mengeksekusi dari semua hasil pemikiran dan pertimbangan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rustandi atau Ajufri yang telah membuka di segmen 1 ini. Ketika seseorang atau umat muslim mempunyai harapan, ini merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Artinya ketika kita mempunyai harapan, itu artinya kita mempunyai optimisme dalam hidup. Namun bagaimana ketika harapan ataupun optimisme itu tidak sesuai kenyataan kita, atau tidak sesuai keinginan kita, apa yang kita lakukan? Bagaimanakah kita, kepasaran kita kepada Allah? Nah, nanti akan seterusnya atau sedalamnya akan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Asmar Lambo di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.